Di sebuah kota kecil yang tampak damai di siang hari namun menyimpan banyak rahasia di malamnya, ada sebuah warung bakso yang namanya selalu ramai dibicarakan orang. Warung itu bernama Bakso Berkah Abadi, milik seorang pria setengah baya bernama Pak Darwo. Dari luar, warungnya tampak biasa saja, bangunan kayu yang mulai kusam, lampu kuning redup yang selalu bergoyang tertiup angin, dan gerobak tua yang catnya sudah mengelupas. Tak ada yang istimewa, kecuali satu hal, baksonya selalu penuh pembeli. Bahkan di jam-jam aneh ketika warung lain sudah lama tutup. Rumor beredar, warung itu tak pernah sepi, meroket hanya dalam waktu 3 bulan sejak dibuka. Banyak warga yang heran, bagaimana mungkin warung sederhana tanpa promosi, tanpa lokasi strategis, dan tanpa pegawai itu bisa mengalahkan bakso legendaris yang sudah puluhan tahun berdiri. Anehnya lagi, pelanggan yang sudah pernah makan di sana selalu kembali, seolah ada yang membuat mereka ketagihan, tapi tak bisa menjelaskan apa. Suara gosip pun mulai berkembang. Ada yang mengatakan bahwa Pak Darwo menemukan resep rahasia turun-temurun. Ada yang bilang ia menggunakan bumbu impor dari luar negeri. Tapi versi yang paling sering dibicarakan, meski hanya dengan bisik-bisik pelan, adalah bahwa warung itu mendapatkan berkah dari sesuatu yang bukan manusia. Beberapa tetangga mengaku sering melihat Pak Darwo keluar rumah menjelang tengah malam, membawa ember berisi sesuatu, lalu berjalan menuju sebuah bangunan tua di pinggir hutan kecil. Tempat itu dulunya bekas rumah pemotongan hewan yang sudah lama terbengkalai, gelap, berlumut, dan dikenal angker karena banyak kejadian tak masuk akal terjadi di sekitarnya. Tidak ada yang berani mendekat, tapi Pak Darwo selalu pulang dari sana dengan wajah menunduk dan langkah berat. Sebelum keesokan harinya warungnya kembali penuh tanpa henti. Tetangga sebelah warung juga pernah mendengar suara aneh dari dapur Pak Darwo pada malam hari. Suara seperti tulang diremukkan, seperti daging ditarik paksa, disertai desahan berat yang tidak terdengar seperti suara manusia. Ketika ditanya, Pak Darwo hanya tersenyum datar dan berkata, "Ah, mungkin hanya kucing." Namun puncak kecurigaan muncul ketika seorang pembeli mengaku menemukan sesuatu aneh saat menggigit bakso, serat panjang seperti rambut manusia. Tapi ketika ia memeriksanya lagi, rambut itu sudah tidak ada, seolah menghilang. Banyak yang percaya itu hanya imajinasi, atau mungkin pengaruh rasa bakso yang terlalu enak sampai membuat orang linglung. Kota kecil itu tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Anak sekolah masih antre membeli bakso sepulang kelas. Pegawai kantoran datang saat istirahat makan siang. Bahkan wisatawan dari luar kota pun mulai berdatangan. Tak ada yang ingin menggali lebih dalam. Mereka hanya tahu satu hal. Bakso Pak Darwo memang enak. Terlalu enak. Dan di balik kelezatan itu, ada sesuatu yang sedang kelaparan. Dan terus meminta tumbal. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Seperti jarum kecil yang menusuk tanah. Di tengah suara rintik hujan, seseorang diam-diam mengikuti langkah Pak Darwo dari kejauhan. Orang itu adalah Rangga, pemuda yang tinggal tak jauh dari warung bakso tersebut. Ia penasaran sejak lama, terlebih setelah adiknya, yang sangat suka makan bakso Pak Darwo, mendadak jatuh sakit dan meracau ketakutan setiap malam. Rangga menyembunyikan tubuhnya di balik pohon besar di dekat hutan kecil ketika ia melihat Pak Darwo berjalan sambil membawa ember besar yang tertutup kain goni. Dari bawah kain itu, tetesan merah menetes perlahan, bercampur dengan air hujan. Bau anyir yang hangat menyeruak ke udara. Pak Darwo terus berjalan menuju bangunan tua bekas rumah potong hewan. Tempat itu tampak semakin menyeramkan di malam berkabut, pintunya lapuk, dindingnya retak, dan lubang ventilasi dipenuhi sarang laba-laba. Ketika Pak Darwo masuk, Rangga mengendap-endap mendekat dan mengintip dari celah dinding yang berlubang. Di dalam, hanya ada satu lampu minyak kecil yang redup. Di tengah ruangan, Rangga melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding sampai dingin ke tulang. Seekor makhluk hitam besar seperti bayangan pekat. Tubuhnya mirip manusia tapi terlalu tinggi, terlalu kurus, dan kepalanya tidak berbentuk. Makhluk itu bergerak seolah melayang. Rahangnya panjang dan bergelantung seperti tidak punya tulang. Pak Darwo meletakkan ember itu di depan makhluk tersebut, lalu berlutut sambil menundukkan kepala. "Aku sudah bawa seperti yang kau mau. Jangan ganggu usahaku. Jangan ambil keluargaku.
bisiknya gemetar. Makhluk itu mengeluarkan suara yang bukan suara, seperti desahan bercampur erangan rendah yang menggema di seluruh ruangan. Lalu perlahan, ia menyondongkan tubuhnya ke arah ember. Tangannya, atau apapun itu, meraih isinya. Saat makhluk itu mengangkatnya, Rangga menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Itu bukan daging sapi, itu potongan tangan manusia. Makhluk itu melahapnya dengan gerakan cepat seperti binatang kelaparan. Suaranya seperti tulang digerogoti. Ketika selesai, makhluk itu menoleh ke arah Pak Darwo. Kau, sudah terlambat. Gumamnya dengan suara yang seperti berasal dari dalam tanah. 2 hari ini, tak ada tumbal baru. Aku lapar, aku akan mengambil yang sering makan di warungmu. Rangga terhenyak, hanya satu orang yang ia kenal makan di sana setiap hari. Adiknya, Pak Darwo langsung membantah. Namun makhluk itu melengkungkan tubuhnya dan menjerit, membuat seluruh bangunan bergetar. Tumbal, harus terus mengalir, atau aku mengambil sendiri. Rangga mundur pelan, bernapas tersengal, lalu berlari sekuat tenaga kembali ke jalan setapak. Malam itu, ia sadar, warung bakso yang paling enak di kota itu tidak bertahan karena resep rahasia. Warung itu berdiri di atas perjanjian yang haus darah manusia. Rangga tiba di rumah dengan napas tersengal, tubuhnya masih bergetar hebat. Tanpa menunggu waktu, ia mengunci pintu, menutup semua jendela, dan langsung menuju kamar adiknya. Gadis itu tertidur gelisah, keringat dingin membasahi dahinya. Di sudut ruangan, lampu redup berkedip-kedip seolah ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Malam itu, Rangga duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan adiknya erat, tak membiarkannya sendirian sedetik pun. Di luar rumah, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi terlalu sunyi, terlalu hening. Kemudian, suara langkah basah terdengar dari arah jalan. Pelan, pelan sekali. Kep, kep, kep. Seolah sesuatu berjalan tanpa alas kaki, membawa cairan yang menetes dari tubuhnya. Rangga menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan rumah mereka. Daun pintu bergetar. Kemudian terdengar suara rendah, serak, seperti bisikan yang tak berasal dari tenggorokan manusia. Aku lapar. Rangga memeluk adiknya erat-erat. Sementara suara itu semakin dekat. Sesaat kemudian, seluruh rumah bergetar halus. Lalu semuanya kembali sunyi, seperti tak terjadi apa-apa. Hanya saja, keesokan paginya, warung bakso Pak Darwo tutup mendadak. Papan kayunya dicabut, gerobaknya hilang, dan pemiliknya tak pernah terlihat lagi. Warga hanya menemukan bau aneh dari rumah Pak Darwo, namun tak ada yang berani masuk. Dan sejak hari itu, di kota kecil itu mulai bermunculan laporan tentang makhluk tinggi kurus yang berjalan malam-malam mencari aroma daging manusia, terutama dari rumah orang-orang yang sering makan bakso tertentu. Rangga dan adiknya selamat, tapi setiap malam mereka masih mendengar suara lirih dari kejauhan. Aku masih lapar. Makhluk itu tidak hilang. Ia hanya sedang mencari pemilik baru. Untuk meneruskan perjanjian itu, setelah warung itu tutup dan Pak Darwo menghilang, semua orang mengira masalah sudah selesai. Kota kecil itu perlahan kembali tenang. Namun Rangga tahu, sesuatu masih mengintai. Ia bisa merasakannya setiap malam. Udara di rumah terasa lebih berat. Bayangan di sudut ruangan terlihat lebih panjang dari seharusnya. Dan adiknya masih sering mengigau sambil memanggil namanya. Hingga suatu malam, sekitar 2 minggu setelah kejadian itu, saat Rangga hendak tidur, ia mendengar suara berisik kecil dari dapur. Seperti lemari es dibuka, lalu ditutup kembali. Pelan, berulang-ulang, Rangga mengira adiknya bangun untuk mengambil minum. Tapi saat ia keluar kamar, ia melihat adiknya tertidur pulas. Dapur gelap, lampunya mati padahal sebelumnya menyala. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Jantungnya berdetak cepat. Ketika ia berdiri di ambang pintu dapur, pintu kulkas terbuka sendiri. Lampu kecil di dalam kulkas menyala, memantulkan bayangan hitam tinggi kurus yang berdiri membelakanginya. Bayangan itu tampak membungkuk, seolah sedang mencari sesuatu di dalam kulkas. Rangga membeku. Makhluk itu perlahan menoleh, walau kepalanya seakan tak punya bentuk yang pasti. Dari rahang hitam panjangnya, menetes cairan gelap ke lantai. Aku mencari pengganti, bisiknya lirih.
Sang pemilik, hilang. Makhluk itu mendekat. Ruangan terasa semakin dingin. Napas Rangga membeku di tenggorokannya. Tepat sebelum makhluk itu mencapai langkah terakhir, adiknya tiba-tiba memanggil dari kamar. Mas Rangga, tolong. Suara itu membuat makhluk itu berhenti. Kepalanya bergerak cepat ke arah kamar adik Rangga. Rangga refleks berdiri menghadang. Mengangkat tangannya seolah bisa menahan sesuatu yang tak berbentuk. Jangan, ambil aku. Asal jangan dia. Makhluk itu diam. Tubuhnya bergetar halus seperti menahan tawa yang dalam. Kau tak bisa menggantikan. Hanya pemilik warung yang kubutuhkan. Setelah berkata demikian, makhluk itu memudar. Bukan hilang, hanya menghilang dari dapur. Jejak cairan hitam yang menetes di lantai mengarah ke jendela dapur yang tiba-tiba terbuka lebar. Sejak malam itu, Rangga mengerti satu hal. Makhluk itu sedang mencari sosok baru, yang mau membuka warung, yang mau memberinya tumbal, yang mau meneruskan pesugihan itu. Dan selama belum menemukannya, ia akan berkeliaran, memasuki rumah siapa saja, mencari seseorang yang cocok menggantikan Pak Darwo. Di kota itu, setiap kali terdengar langkah basah di tengah malam, warga hanya menutup pintu rapat-rapat dan memadamkan lampu. Karena mereka tahu, makhluk itu belum kenyang, belum puas, dan belum menemukan tuannya yang baru.